Jadi kok ada dua gitu ya. Nah jadi inilah yang MSTG itu teman-teman ya. Oke, ini salah satu contoh dari aplikasi yang kita coba lakukan static analysis ya pada sebuah aplikasi teman-teman ya. Ini bisa melakukan decompile seperti itu ya teman-teman ya. Nah kebetulan saya sebenarnya ada bikin semacam kayak artikel teman-teman ya. Misalnya kita kepingin mencoba misalnya SSL pinning. Misalnya kan tadi ada feature yang namanya bypass SSL pinning ya. Sebenarnya sih ini nanti kita bahas di video terpisah teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa sih, saya tunjukkan sedikit gitu ya. Jadi perintahnya bisa teman-teman gunakan gitu ya. Android itu nanti ada prosesnya agak lama gitu. Nah di sini bisa dilihat ya informasi secara detail terkait aplikasi tersebut, terkait dari seperti kayak file name-nya seperti ini ya. Contoh kita mau lihat informasi basicnya terkait dari aplikasi tersebut. Nah di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk package-nya ini ya. Nah, atau misalnya kita kepingin mau lebih detail gitu ya. Kita kepingin lebih detail terkait dari file binary IPA tersebut, kita bisa memasukkan perintah min i misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya arsitekturnya menggunakan ARM 64 bit ya. Nah, terus di sini dia menggunakan bahasa pemrograman Swift ya. Kalau teman-teman tahu, biasanya sih kalau aplikasi iOS itu dia menggunakan dua bahasa pemrograman. Yang pertama Swift, yang kedua ada namanya Objective-C gitu ya teman-teman ya. Nah jadi apa sih kunci dari Pentest Mobile itu sendiri teman-teman ya? Jadi di sini saya akan memberikan sebuah kunci yang menurut saya ini sangat penting ya dalam Pentest Mobile itu ada dua teman-teman. Yang pertama teman-teman harus, jadi kerentanan tersebut teman-teman nggak bisa cari gitu ya, misalnya SQL injection itu misalnya critical, oh nggak bisa itu, misalnya SSS itu misalnya storage SSS misalnya high, nggak bisa gitu. Teman-teman harus menyesuaikan dengan keadaan kerentanan tersebut di Pentest gitu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cybersec Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas ya salah satu topik mengenai Ultimate Guide to Pentest Mobile. Nah, jadi di ini adalah versi yang bahasa Indonesia teman-teman ya, atau versi saya sendiri ya. Nah, jadi di apa aja yang akan kita bahas ya teman-teman ya. Nah, jadi salah satunya nanti yang akan kita bahas yaitu apa sih sebenarnya Pentest Mobile itu apa sih gitu ya. Dan yang kedua nanti kita akan juga membahas standar Pentest Mobile yang banyak digunakan perusahaan itu seperti apa sih. Nah, itu poin yang kedua ya. Lalu poin selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa tools Pentest Mobile yang sering digunakan oleh para pentester tuh apa aja sih gitu ya. Jadi seperti kayak tools-tools umum apa aja yang digunakan gitu ya. Mungkin nanti kita akan saya akan menunjukkan juga beberapa cara untuk menginstal juga ya beberapa tools yang mungkin bisa dipakai gitu ya. Selanjutnya kita juga akan membahas seperti mengenai standar temuan. Misalnya ini teman-teman sudah menemukan sebuah temuan, jadi apakah itu severity-nya itu critical, apakah itu high, apakah itu medium atau low gitu ya, atau bahkan mungkin info gitu ya. Nah jadi kita juga akan membahas mengenai standar temuan kalkulator ya, atau kita sebut kalkulator gitu ya. Itu apa aja sih yang digunakan atau standarnya itu seperti apa sih gitu. Nah yang terakhir kita juga akan membahas terkait pembahasan semuanya itu, kesimpulan topik itu seperti apa gitu. Nah, oke, ini kita langsung coba masuk ke materinya aja ya teman-teman ya. Nah, jadi yang seperti saya mention di awal ya teman-teman ya, kita akan membahas terkait dari Pentest Mobile itu seperti apa, terus standar Pentest Mobile itu seperti apa, terus tools Pentest Mobile itu seperti apa saja ya kan. Nah, yang poin keempat, beberapa kayak step-step guidance yang mungkin bisa teman-teman pakai ya. Tapi ini bukan dari proses awal sampai akhir tuh Pentest Mobile itu seperti apa ya teman-teman ya. Cuman ini adalah semacam kayak kunci ya. Kunci yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu sebelum melakukan Pentest Mobile itu gitu teman-teman. Karena kalau teman-teman tidak melakukan untuk proses tahap untuk kunci tersebut, itu teman-teman kesusahan gitu untuk melakukan Pentest Mobile itu teman-teman gitu. Jadi disarankan, jadi di sini hanya semacam kayak kunci gitu yang saya tunjukkan kepada teman-teman agar proses Pentest Mobile teman-teman itu berjalan lebih lancar gitu ya. Nah selanjutnya di poin nomor 5 kita akan membahas mengenai ya itu tadi ya, terkait dari standar kalkulator severity ya. Jadi nanti kita akan membahas mengenai standar kalkulator severity itu seperti apa ya, apa yang digunakan standar kalkulator saat sekarang ini ya, seperti itu. Dan yang terakhir nanti yang pastinya kesimpulan dari setiap materi pembahasan yang kita bahas kali ini ya. Nah ini kebetulan ini PPT teman-teman ya, jadi nanti ini hanya semacam kayak materi teori di awal-awal saja, nanti kita juga akan membahas juga prakteknya juga ya.
Oke, di sini kita lanjut ya. Materi pertama mengenai dari pentest mobile itu sendiri ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya pentest mobile itu ya, teman-teman ya? Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya apa sih pentest mobile itu ya. Bagi yang tidak tahu nih, mungkin kita bisa bahas-bahas bareng ya. Jadi sebenarnya pentest mobile itu semacam kayak pentest itu kan pengujian ya teman-teman ya, penetrasi ya. Jadi pentest mobile itu adalah penetrasi pada aplikasi mobile gitu. Nah, jadi di mana proses evaluasi keamanan yang dilakukan pada aplikasi atau sistem operasi berbasis mobile gitu. Nah, jadi apa aja sih aplikasi yang berbasis mobile itu? Contoh kayak aplikasi Android gitu teman-teman ya. Terus aplikasi kayak iOS gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi aplikasi tersebutlah yang akan kita pentest teman-teman untuk mencari sebuah atau mengidentifikasi dan mencari kerentanan gitu, atau mencari potensi kerentanan pada sebuah aplikasi tersebut teman-teman. Sehingga pada saat kita sudah menemukan sebuah kerentanan tersebut, itu akan menurunkan potensi dari kerentanan tersebut ya, yang akan dieksploitasi oleh pihak yang tidak sah gitu. Nah, itu seperti itu teman-teman ya, pentest mobile itu seperti itu. Oke, nah kita lanjut ya, terkait dari standar dari pentest mobile itu sendiri ya. Nah, jadi ada beberapa standar pentest mobile ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada pertama yaitu OWASP MSTG teman-teman ya. Dan yang kedua ada namanya OWASP API. Nah, jadi kok ada dua gitu ya? Nah, ini kita coba lihat ya materi selanjutnya yang ini. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya OWASP MSTG teman-teman ya. Nah, OWASP itu Open Web Application Security Project. Nah, sebenarnya kayak OWASP ini standar dari community ya teman-teman ya, yang dipakai untuk standar pengujian sebuah aplikasi ya. Nah, aplikasi itu apa saja ya? Contohnya kayak aplikasi web gitu ya. Nah, itu ada OWASP WSTG namanya. Terus kayak dari mobile ada namanya OWASP MSTG. MSTG itu Mobile Security Testing Guide ya teman-teman ya. Terus ada kayak namanya OWASP API ya. Nah, jadi kali ini kenapa ada dua gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya aplikasi mobile itu kan ada sistemnya ada dua ya teman-teman ya. Kayak dari sisi klien maupun dari sisi server gitu teman-teman ya. Atau dari front ataupun dari back end teman-teman ya. Nah, kebanyakan dari sisi dari MSTG ini itu pengujiannya dilakukan kebanyakan dari sisi klien teman-teman. Jadi kerentanan yang ditemukan itu kebanyakan dari sisi kliennya. Standar-standar pengujian aplikasi yang diuji dari sisi klien gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan mobile itu kan ada semacam kayak komunikasi yang terjadi ke belakang ya teman-teman ya. Nah, kebanyakan developer itu pasti membangun sebuah aplikasi, komunikasi dari mobile tersebut ke belakang itu via API teman-teman. Makanya di sini saya juga menambahkan standar pentest mobile itu ada dua teman-teman. Jadi ada OWASP MSTG dan ada namanya OWASP API. Nah, jadi nanti teman-teman bisa coba tuh dua standar ini yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan pengujian sebuah pentest mobile. Nah, di sini saya coba tunjukkan ya, mana sih yang dikatakan yang OWASP MSTG itu yang mana sih gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal cari ya di Google gitu, misalnya OWASP ya, OWASP MSTG misalnya, checklist. Nah, checklist Excel. Nah, ini bisa teman-teman pakai nih. Oke, ini sebenarnya ada checklistnya teman-teman ya. Teman-teman bisa download gitu ya. Nah, yang ini di sini. Nah, ini kita coba download salah satu ya. Ini kita ambil coba yang bagian English ya. Ini kita download di sini. Ini kita coba buka ya teman-teman ya. Nah, jadi inilah yang MSTG itu teman-teman ya. Jadi standar yang digunakan untuk melakukan pentest mobile itu MSTG ya, Mobile Security Testing Guide. Jadi di sini banyak bisa teman-teman lihat ya. Ada manajemen semari, terus ada kayak sistem requirement dari Android sendiri, terus ada anti-RA ya. Anti-RA itu pengujian dari sisi anti-reverse engineering. Terus juga ada sistem requirement untuk pengujian dari sisi aplikasi iOS juga teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai juga ini. Nah, jadi apa-apa saja nih ini bisa kita coba gitu ya. Mungkin di next video kita akan bahas terkait dari Excel ini teman-teman ya. Terus di selanjutnya ada juga terkait dari anti reverse engineering dari
aplikasi iOS juga ya. Jadi di sini ada dua ya, dari sisi Android maupun dari sisi iOS. Jadi di sini lebih ke arah ibaratnya boleh dikatakan dari sisi client side gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman melakukan pentest mobile itu dari sisi aplikasi usernya gitu. Apa saja sih dari kerentanannya gitu. Contoh kayak di sini kan ada jailbreak detection, terus kayak ada kerentanan dari sisi debug ya. Biasanya sih developer tuh lupa gitu ya. Anti debugnya kan biasanya hidup gitu ya. Nah, itu bisa menjadi celah gitu teman-teman ya. Berdasarkan standar di OWASP gitu ya. Nah lanjut, tadi kan ada namanya OWASP API teman-teman ya. Di sini kita coba cari OWASP API ya. Sepertinya tadi saya sudah cari juga sih ya, OWASP API untuk external sendiri itu sebenarnya nggak ada teman-teman. Sebenarnya saya cari nggak ada ya. Tapi sih saya ada bikin sendiri gitu ya, bikin sendiri. Cuman itu udah update yang udah lama juga sih gitu. Nah ini kita bisa kunjungi link yang ada di sini ya. Nah ini teman-teman ya, ada versi 2023 ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngikutin nih checklist yang untuk dari standar pengujian dari OWASP API itu seperti apa gitu. Berdasarkan top 10 ya, top 10 dari kerentanan ya. Seperti kayak biasanya sih yang paling banyak itu IDOR gitu ya. Atau kayak contohnya kayak broken function level authorization, misalnya ada kesalahan dari authorizationnya misal menggunakan JWT-nya misal bisa di custom gitu teman-teman. Nah, tidak dilindungi ya, atau perlindungan dari sisi authorization-nya misalnya akses untuk halaman A itu bisa dibuka oleh user biasa, sebenarnya itu hanya boleh admin. Nah, itu bisa jadi sebuah kerentanan gitu teman-teman dari sisi authorization gitu. Atau bisa jadi kerentanan dari sisi authentication misalnya. Nah, jadi passwordnya mungkin mudah di brute force kali gitu ya. Nah, itu jadi sebuah celah juga gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan standar ini ya, standar 2 ini dari OWASP API dan juga dari OWASP MSTG gitu teman-teman ya. Oke, ini kita coba lanjut ya. Sebentar. Oke, tadi kita sudah membahas terkait dua standar ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang untuk OWASP MSTG dan juga OWASP API ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Di sini kita lanjutkan pembahasan mengenai dari apa aja sih gitu ya tools dari pentest mobile itu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa yang saya rangkum lah ya, atau yang boleh dikatakan yang sering saya gunakan ya, saya pribadi gunakan gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman boleh pakai gitu ya, atau teman-teman bisa menggunakan tools yang lain ya. Tapi saya pribadi saya sering menggunakan tools ini ya untuk pekerjaan sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk dari toolsnya itu apa aja sih gitu ya. Yang pertama ada namanya JADAX ya, JADAX GUI teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu ya, jadi JADAX GUI itu adalah salah satu tools untuk melakukan static analisis sebuah aplikasi mobile ya teman-teman ya. Terus untuk aplikasi Android ya, aplikasi APK ya. Jadi kalau kita liatin ya, sebentar saya coba close end dulu ya. Jadi kalau kita cari JADAX itu seperti ini teman-teman. Ini kebetulan saya udah install teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Oke, ini salah satu contoh dari aplikasi yang kita coba lakukan static analisis ya pada sebuah aplikasi teman-teman yang menggunakan JADAX GUI tersebut teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada source code ya. Source code ini adalah hasil dari dikompil dari aplikasi sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, aplikasi sebenarnya ini ada resource di sini ya. Res di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini juga ada Android manifest juga teman-teman ya. Oke, ini source code-nya. Ini dia menggunakan OK HTTP 3. Nah, ini dia activity-nya teman-teman. Nah, di sini nih bisa teman-teman coba lakukan static analysis gitu ya. Nah, hal tersebut kenapa bisa terjadi ya? Kok bisa ya si JADAX GUI ini bisa melakukan decompile seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan saya sebenarnya ada bikin semacam kayak artikel teman-teman ya. Artikel terkait dari Android Application Compile Process ya. Teman-teman boleh baca-baca sih sebenarnya di sini ya. Nanti saya coba cantumkan linknya ada di bawah teman-teman ya.
Nah, jadi di sini saya coba menjelaskan ya terkait dari proses compile aplikasi Android itu seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini kalau kita cek ya, sebenarnya kan dari aplikasi APK dia ya. Jadi dari aplikasi APK itu dia sebenarnya dalam bentuk DEX file gitu, teman-teman. Gitu. .dex file gitu. Nah, dari DEX file itu kan dilakukan lah yang namanya dikompil lagi dalam bentuk class file .class. Barulah jadi dari Java di compiler, barulah jadi source code gitu, teman-teman. Jadi inilah proses yang terjadi di compile gitu, teman-teman ya. Kebalikan ya, compile-nya dari atas ke bawah, di compile-nya dari bawah ke atas gitu, teman-teman ya. Makanya itu baru bisa jadi app source code gitu ya. Kalau teman-teman mau baca ya, di sini ada penjelasan terkait ya prosesnya itu seperti apa gitu, teman-teman ya. Mulai dari proses application resource-nya itu, terus ada air.java itu ada juga ya di sini ya. Penjelasannya gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus dari Java interface, terus ada third party library menjadi DEX itu seperti apa gitu. Nah, terus semuanya dikumpulkan jadi APK builder, barulah jadi APK gitu. Nah, di sini saya lebih kurang sudah menjelaskan secara detail, teman-teman ya. Teman-teman boleh baca sih gitu ya. Nah, jadi di sini saya juga mengenalkan ya salah satu aplikasi yang namanya JADAX, boleh teman-teman pakai gitu ya untuk melakukan static analysis pada sebuah aplikasi Android gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Sebentar, kita coba lanjut ya. Selanjutnya ada namanya Frida, teman-teman ya. Teman-teman kalau sudah nonton video saya sebelumnya ya, itu terkait saya membuat sebuah tutorial bagaimana cara melakukan install Frida secara manual maupun automate ya. Jadi teman-teman terkait detail dari tools dari Frida tersebut, teman-teman silahkan tonton video sebelumnya teman-teman ya. Tapi di sini saya bisa menjelaskan secara ringkas ya. Frida ini adalah salah satu tools dynamic analysis ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pentest secara langsung gitu ya, secara dynamic proses yang terjadi gitu, secara runtime, secara berlangsung gitu ya. Contoh kayak teman-teman kepingin melakukan bypass SSL pinning gitu, jadi teman-teman bisa menyuntikkan sebuah code JavaScript sehingga SSL pinningnya bisa di bypass gitu. Nah, itu bisa menggunakan Frida, teman-teman. Lanjut, di sini ada namanya objection ya, teman-teman ya. Sebenarnya sih objection ini itu tuh dasarnya itu toolsnya itu sebenarnya dari Frida juga, teman-teman ya. Cuman ini dikembangkan tools dari ibaratnya terpisah ya dari objection. Jadi syarat untuk bisa menjalankan objection ini adalah teman-teman harus install Frida-nya dulu ya gitu ya. Nah, kalau untuk bagaimana cara install dari objection tersebut ya, sebenarnya simple teman-teman ya. Kita coba cari dulu ya di Google ya, objection gitu ya, objection GitHub seperti ini. Nah, ini runtime mobile exploitation ya, exploration ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, dari feature-nya sendiri itu kita bisa melakukan bypass SSL pinning ya teman-teman ya. Juga bisa melakukan dump key change. Kita juga bisa melakukan analisis memori, kita juga bisa melakukan dumping memori juga ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk melakukan installnya itu syaratnya pertama teman-teman harus install dulu Python 3 teman-teman ya. Karena di sini dia menggunakan library pip3 ya. Nah, lalu teman-teman pada saat sudah melakukan instalasi Python 3 dan juga pasti sudah terinstall sih pip3-nya. Jadi teman-teman tinggal jalankan nih di CMD ya, di command line gitu, command prompt, tinggal jalankan pip3 install objection gitu. Baru terinstall ya. Di sini kita coba tes teman-teman ya. Untuk menjalankannya objection itu seperti apa sih gitu ya. Ini kita coba running ya emulator yang kemarin ya teman-teman ya, di video sebelumnya. Saya menggunakan di sini emulator AVD kembali yang versi API 29 teman-teman ya. Ini kita coba jalankan teman-teman. Oke, di sini sudah ada AVD-nya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan secara detail untuk menjalankan Frida teman-teman ya. Jadi kebetulan di sini saya menggunakan Frida yang secara automate teman-teman, sudah jalan juga ya Frida yang menggunakan modul dari menggunakan Magis ya, Magis Frida ya. Nah, jadi saya tinggal panggil nih teman-teman menggunakan objection gitu. Caranya tuh seperti ini ya. Pertama pastikan dulu sudah terkoneksi dengan ADB ya. Kita coba cek ADB dulu, ADB devices ya.
Oke, sudah teman-teman ya. Kita coba cek lagi DB devices. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita coba untuk cek ya UID atau aplikasi yang sedang berjalan di perangkat AVD tersebut dengan cara perintahnya itu frida min ps min uia ya teman-teman ya, u gede i kecil a kecil. Oke, sudah ya teman-teman ya. Nah, di sini ada, kita coba yang ini ya, aplikasi eCard Encase ya. Di sini kita coba buka teman-teman. Oke, sudah. Nah, di sini kita coba jalankan objection-nya itu ya. Perintah objection itu. Oke, untuk menjalankannya sih cukup mudah teman-teman. Jadi pertama tadi after teman-teman sudah melakukan install ini ya, install Python 3 juga install ini ya, tinggal di copy sini ya, tinggal di paste di sini, di install. Karena saya sudah ada teman-teman, saya tinggal jalankan perintah objection aja sih sebenarnya teman-teman. Nah, jadi karena saya sudah install teman-teman ya, kita bisa menjalankan perintahnya itu untuk menjalankan objection itu seperti ini teman-teman. Objection min g, terus nama package-nya, nama identifier-nya teman-teman. Nah, di sini kebetulan namanya com.eCardSendCase. Nah, kita select, kita klik kanan. Lalu untuk menjalankan itu, untuk mengeksplornya kita masukkan perintah explore gitu. Seperti ini. Oke, tampilnya teman-teman ya. Nah, di sini barulah kita coba misalnya kita menjalankan mau lihat nih path-nya itu atau environment dari aplikasi itu tersebut ada di mana sih letaknya gitu. Teman-teman tinggal masukin nih perintah env misalnya. Nah, jadi letak-letak informasinya mungkin ada information disclosure, mungkin ada di salah satu storage-nya mungkin gitu ya. Atau developernya meletakkan sebuah kunci atau passwordnya itu di local storage-nya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh sih. Nah, kecuali kalau misalnya di hash atau di encrypt gitu ya. Nah, ini bisa kita cek gitu. Nah, jadi atau misalnya kita kepingin mencoba misalnya SSL pinning, misalnya kan tadi ada feature yang namanya bypass SSL pinning ya. Sebenarnya sih ini nanti kita bahas di video terpisah teman-teman ya, tapi nggak apa-apa sih, saya tunjukkan sedikit gitu ya. Jadi perintahnya bisa teman-teman gunakan gitu ya, Android misalnya. Nah, itu ada perintah ya, kita tinggal tab gitu, spasi. Nah, kita mau bypass SSL pinning misalnya, jadi kita bisa type misalnya SSL pinning gitu, SSL pinning. Nah, terus disable gitu. Nah, jadi pada saat ini dijalankan, ini bisa nge-bypass proses SSL pinning yang di aplikasi tersebut, sehingga teman-teman bisa membaca traffic dan mengcustom traffic API komunikasi yang terjadi dari aplikasi klien tersebut ke server teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu salah satu contoh ya dari penggunaan dari objection teman-teman ya, salah satu tools objection gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu tadi Jada sudah, frida sudah, objection sudah. Nah, selanjutnya mob SF ya. Nah, mungkin teman-teman sering dengar nih mob SF ya. Apa sih sebenarnya mob SF itu ya? Jadi kalau teman-teman sering coba-coba kulik mungkin ya, coba-coba belajar sendiri terkait tentang pentest mobile, mungkin familiar nih terkait salah satu tools ini ya. Nah, jadi tools mob SF ini adalah salah satu tools untuk melakukan automate ya, secara automate gini ya, melakukan automate atau analisis secara automate pada sebuah aplikasi Android maupun iOS ya, seperti itu. Nah, tapi sih kalau teman-teman menginstal mob SF tersebut di Windows, nah itu nggak bisa sih kalau untuk yang aplikasi iOS sih, nanti ada error gitu. Nanti kita coba ya teman-teman ya, kita coba ya. Nah, sebenarnya kalau untuk apa ya, untuk install mob SF itu terbilang cukup mudah teman-teman ya untuk diikuti ya. Ini kita coba install mob SF-nya. Kita coba cari mob SF Windows install misalnya. Kita nggak ada ya, sebentar. Nah, ini kita baca langsung dari GitHub-nya aja sih teman-teman. Nah, ini ya.
Nah ini. Jadi kalau teman-teman mau nginstal mob SF ya, yang tadi itu teman-teman bisa melakukan git clone ya. Jadi syarat pertama itu teman-teman harus install dulu git dulu ya di perangkat Windows teman-teman. Lalu teman-teman tinggal type ini git clone ya. Tinggal copy aja nih, lalu masuk ke foldernya. Nah, baru di sini nih teman-teman OS-nya apa gitu. Misalnya Linux atau Mac tinggal di /setup.sh gitu ya. Atau misalnya Windows nih, Windows nanti tinggal masukkan setup.bat gitu ya. Nah, nanti lebih kurang lama sih teman-teman ya untuk proses install mob SF gitu ya. Lama banget gitu ya. Nah, jadi di sini kebetulan saya sudah install mob SF juga sih teman-teman ya. Karena takut kepanjangan videonya gitu teman-teman. Nah, saya sudah install mob SF sih sebenarnya. Ini kita tinggal cek dir. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau untuknya Windows kita jalankan perintah setup.bat ini ya teman-teman ya. Setup.bat ini untuk installnya ya. Jadi untuk merunning-nya cukup mudah teman-teman, tinggal masukkan perintah ini ya. run.bat spasi 127 ini ya, IP lokal ya. Ini kita tinggal klik kanan, Ini kita copy dulu. Kita paste di sini ya. Kita enter. Nah, ini sudah jalan sih seharusnya teman-teman. Nah, seperti ini kita coba buka ya teman-teman ya. Kita buka di sini. Oke. Tunggu sampai terbuka teman-teman ya. Nah, ini sudah kebuka ya teman-teman ya. Nanti after teman-teman sudah ngikutin ya. Dia sebenarnya cukup mudah teman-teman, tinggal ini ya. Tinggal download dulu, git clone dulu ya. Git clone dulu, masuk ke foldernya mobile itu ya, mobile security ini. Nanti kan teman-teman kan pada saat download kan ada foldernya ya, masuk ke folder tersebut. Lalu sesuaikan nih teman-teman di Linux atau di Mac, sesuaikan perintahnya. Kalau Windows masukkan perintah setup.bat gitu. Nah, lalu after itu sudah dijalankan ya, barulah di running ya mob SF-nya. Misalnya Windows pakai perintah ini gitu, Linux pakai perintah ini. Udah seperti itu sih teman-teman, cukup mudah ya. Nah, lanjut untuk kita coba untuk melakukan analisa gitu ya. Nah, kita coba analisa gitu untuk sebuah aplikasinya. Ini saya contohkan aplikasinya ya. Ini salah satu contoh aplikasi APK-nya teman-teman. Nah, ini. Nah, kebetulan sih saya udah coba, sebenarnya sih udah saya coba analisis sih awalnya teman-teman, jadi agak cepat gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti belum tuh nanti ada prosesnya agak lama gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya informasi secara detail terkait aplikasi tersebut, terkait dari seperti kayak file name-nya, terus MD5-nya gitu ya, nama package-nya apa, main activity-nya apa, semuanya detail di sini ya. Terus activity-nya ada juga gitu ya. Terus ada kayak signer sertifikatnya apakah sudah menggunakan versi 3 atau versi 4 gitu, sudah ada di sini semua teman-teman ya. Dan juga terkait dari file juga ya yang sudah di-compile ya, teman-teman bisa lihat source code-nya gitu, analisa source code-nya juga ada di sini gitu ya. Nah, dan juga beberapa kayak sertifikat analisis ya terkait dari aplikasi tersebut ya. Cuman di sini sih saya maksudnya kalau misalnya teman-teman membaca sebuah kerentanan seperti ini ya, teman-teman harus dianalisa dulu teman-teman ya, harus dicoba dulu ya. Jangan mentang-mentang ada di sini kerentanan terus severity high, teman-teman langsung ngambil kesimpulan ini sebuah kerentanan dan severity-nya itu high gitu teman-teman. Perlu dicek dulu sih, dianalisa dulu, seperti itu sih teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa ngecek juga nih terkait dari analisis manifest analisisnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya clear text traffic is enabled for app gitu. Nah, clear text traffic-nya tuh benar-benar true gitu. Nah, ini harus dicek dulu nih, benar nggak true gitu. Teman-teman harus melakukan static analysis dulu pada source code-nya, apakah benar gitu ya. Dari source code tersebut untuk clear text traffic-nya tuh bernilai true gitu. Sebenarnya itu nggak boleh sih, gitu ya. Ini debug-nya juga aktif ini teman-teman, harus dimatikan sih. Nah, seperti itu sih. Kalau untuk melakukan static analysis ya, sebenarnya bisa juga sih untuk dynamic analysis ya di sini ya. Cuman saya nggak aktifin sih. Nah, ini bisa pakai dynamic analyzer ya. Harus koneksi menggunakan Genymotion sih. Nah, cuman saya karena terbiasa menggunakan AVD teman-teman ya, jadi teman-teman bisa mencoba dynamic analyzer juga sih, seperti itu teman-teman. Nah, juga ada PDF report juga, teman-teman bisa melakukan generate PDF reportnya juga ya, seperti itu. Teman-teman boleh mencoba ya terkait dari mob SF ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke,
Tadi kita sudah membahas terkait tools JADAX ya teman-teman ya. Frida sudah, Objection sudah, Mob SF sudah ya. Nah, selanjutnya ini ada namanya Browser teman-teman. Nah, Browser ini boleh dikatakan sebuah tools untuk melakukan dynamic analysis juga teman-teman. Nah, di sini kita langsung coba ya, coba praktekkan ya teman-teman ya. Pertama sih sebenarnya saya sudah install juga nih di lokal PC saya. Karena prosesnya agak lama teman-teman, jadi saya udah install secara langsung ya. Tapi teman-teman bisa ngikutin segitu ya, gitu ya. Di sini saya coba install lagi di firmware ya. Oke. Nah jadi seperti saya bilang tadi ya, browser itu adalah salah satu tools dynamic analysis yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan pentest Android ya, gitu. Pentest Android gitu. Nah, apa aja sih ibaratnya yang dibutuhkan untuk melakukan install dari browser tersebut teman-teman ya. Nah, jadi ada beberapa syarat yang teman-teman harus lakukan ya untuk install browser ini. Yang pertama, teman-teman harus install dulu nih Python 2 ya. Nah, kebetulan Python yang saya gunakan adalah Python 2.7.18 ya. Atau misalnya teman-teman belum ada nih Python 2.7.18 ya, kebetulan saya menggunakan itu ya. Teman-teman boleh menggunakan versi berapapun ya, cuman yang sudah saya uji secara langsung ini ya Python 2.7.18 ya. Ini kita coba cari teman-teman. Sebentar teman-teman ya, kita ke detect robot nih teman-teman. Oke, nah di sini ya, ini Python release versi yang 2.7.18 ya. Nah, jadi kalau teman-teman kepingin untuk ngikutin saya gitu ya, menggunakan Python yang versi yang ini, teman-teman tinggal klik nih, sesuaikan dengan versi dari berapa bit Windows teman-teman. Nah, sekarang kan biasanya kan Windows sudah 64 bit ya, teman-teman bisa pakai yang ini ya, gitu. Nah, lanjut, kita juga butuh yang namanya Java teman-teman ya. Java ya, kita harus install JDK juga ya, Java JDK ya. Nah, jadi untuk install Java JDK-nya itu, nah teman-teman bisa kunjungi link ini ya. Nanti terkait link ataupun kebutuhan apapun terkait dari materi kali ini akan saya lampirkan di description teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa kunjungi nih untuk install Java JDK-nya. Nah, di sini banyak versi teman-teman ya. Ada Java SE 21, 20, 19, 18 sampai ke bawah gitu ya. Nah, saya pribadi yang sudah ngetes secara langsung, saya menggunakan versi Java JDK yang 19 gitu teman-teman ya. Java JDK 19 gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin ya. Nah, kalau untuk yang versi yang saya gunakan ya, kan versi yang 19 ya, tapi lebih spesifiknya itu yang versi titik 1. Nah, ini 19.0.1 ya. Saya menggunakan versi ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa ngikutin ya, saya menggunakan versi ini gitu ya. Oke, nanti teman-teman download ya, biasanya sih butuh login sih ya. Teman-teman harus login dulu untuk download dulu gitu ya, biar bisa di download gitu. Nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Oke, lanjut yang ketiga ya, kebutuhan yang ketiga itu teman-teman harus sudah install yang namanya ADB teman-teman ya. Jadi teman-teman butuh ADB gitu, Android debugging ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus download dulu nih Android debugnya gitu ya. Nah, ini kita coba kunjungin ya. Kalau teman-teman hanya untuk install ADB sih, teman-teman tinggal install ini aja sih, nggak usah install Android Studio sih ya gitu. Kecuali teman-teman kepingin install AVD gitu ya, saya menyarankan sih harus install Android Studio sih ya. Jadi include ADB-nya ada, terus include AVD-nya ada juga gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya fokus ke download ADB-nya, teman-teman bisa kunjungin link ini gitu ya. Terus klik yang Windows gitu. Nah, sesuaikan sih OS teman-teman itu apa gitu, Linux, Mac gitu ya. Nanti pada saat teman-teman klik ini, nanti download gitu teman-teman ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. File zip seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Lalu bahan yang terakhir ya. Ini termasuk banyak juga sih bahannya teman-teman ya. Nah, bahan yang terakhir itu kita harus download browsernya teman-teman. Nah, sebentar saya coba cari linknya dulu ya.
Oke, ini saya coba sesuaikan ya. Teman-teman boleh ikutin saya gitu ya, menyesuaikan dengan saya gitu. Sebentar. Kita coba copy link address di sini. Nah, ini ya. Nanti teman-teman bisa kunjungin link yang ada di sini ya, browser release ini ya teman-teman ya. Nanti tinggal dicek di bagian aset. Di bagian aset, nah lalu teman-teman download yang ini ya, WHL ya. Downloadnya WHL ini. Lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Nih, browser 2.4.4 yang ini ya, WHL gitu. Jadi 4 bahan ini wajib teman-teman punya ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman harus install dulu nih Python 2.7.18, teman-teman double klik. Terus nanti pada bagian next-nya itu nanti ada perintah untuk add pad ya, exe ya. Nah, itu teman-teman pilih will be installed ya, teman-teman ya. Yang ini, pastikan itu teman-teman pilih ya. Lalu klik next nanti sudah terinstall. Nah, lalu secara default sih teman-teman, secara default ya teman-teman ya. Nanti pada saat teman-teman sudah install Python, dia akan suruh restart. Teman-teman restart terlebih dahulu ya kan, baru masuk di CMD, teman-teman masukkan perintah Python gitu ya. Teman-teman perintahkan Python. Nah ini kebetulan perintah Python saya itu jadi versi 3 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kepingin, andai kata misalnya di lokal teman-teman itu sudah ada Python 3. Jadi Python 3 itu secara default perintahnya Python. Nah, agar tidak bentrok, teman-teman bisa custom perintahnya menjadi Python 2 seperti ini. Cara customnya itu seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman tinggal masuk aja tuh ke bagian foldernya gitu. Di bagian foldernya ini kan ada nih Python 27 nanti ya. Local disk C/Python 27 ya. Nah, teman-teman by the way sebelum install Python 27 tuh centang al user ya. Jadi nanti padnya tuh ada di sini gitu. Nah, nanti di bagian di sini ya, ini secara default sih Python dong ya, nggak ada tulisan Python 2. Teman-teman tinggal rename aja gitu ya. Klik di sini, tinggal rename aja di Python 2. Nanti pada saat sudah di rename, teman-teman buka CMD kembali, baru nih bisa teman-teman type di Python 2 gitu. Seperti ini. Oke, sudah seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman sudah terinstall Python 2 seperti ini. Lalu tahap selanjutnya adalah teman-teman install JDK gitu teman-teman. Nah, install JDK simple, tinggal next aja teman-teman ya. Pada saat teman-teman sudah install JDK, pastikan cara ngeceknya itu buka CMD, lalu teman-teman type java min version gitu. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman jikalau sudah melakukan install Java, dia akan tampil seperti ini ya, Java 19.0.1 ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, itu sukses ya, sudah terinstall Java-nya teman-teman. Lalu tahap terakhir ya teman-teman ya, ADB. Nah, tahap terakhir, tahap ketiga ya. Nah, nanti teman-teman ekstrak dulu nih yang platform tools yang ADB ini, teman-teman ekstrak, akan tampil ya folder seperti ini teman-teman, platform tools. Nah, seperti ini ADB. Nah, saya sih menyarankan supaya platform toolsnya ini nanti teman-teman copy dan teman-teman pindahkan ke C teman-teman ya, C program files ya. Kebetulan saya bikin folder baru yang namanya ADB, terus saya pastekan di sini teman-teman, platform tools gitu. Jadi ini kan belum bisa dipanggil ya. Seperti biasa, teman-teman bisa buka environment variable di sini, lalu masukkan padnya ya. Nih, ADB platform tools, teman-teman Ctrl C, terus teman-teman buka padnya di sini, pastikan di sini teman-teman, di sini ADB platform tools. Lalu yang di bagian pad di sini juga teman-teman masukkan juga gitu, platform tools gitu. Jika sudah dimasukkan keduanya, teman-teman klik OK ya, baru klik OK. Nah, jadi untuk memastikannya apakah sudah terinstall ADB-nya, teman-teman buka command prompt kembali, lalu teman-teman buka ADB gitu, ADB min version. Nah, seperti ini sudah terinstall atau perintah ADB saja gitu ya. Nah, ini tandanya sudah bisa gitu teman-teman ya, ADB-nya sudah terinstall gitu. Langkah terakhir yaitu menginstal browsernya teman-teman ya. Nah, browsernya sendiri itu ada beberapa yang dibutuhkan ya, library yang dibutuhkan ya. Ini teman-teman nggak boleh skip sih ya, maksudnya untuk dari library-nya nanti biar nggak error gitu ya di tengah jalan gitu teman-teman ya. Yang pertama teman-teman harus menginstal yang namanya library pip, yaitu protobuf ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk kalau yang di Windows teman-teman bisa type seperti ini ya, Python 2 -m pip install protobuf gitu.
Nanti teman-teman pastikan Python 2 yang sudah terinstall seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya tunjukkan yang sebelumnya. Lalu yang kedua, jikalau sudah terinstall protobuf, nanti seperti ini ya tampilannya. Lalu selanjutnya teman-teman coba install yang namanya PyOpenSSL teman-teman. Nah, nanti dia akan terinstall seperti ini teman-teman ya. Sampai sukses, oke. Nah, lanjut kita install yang namanya YAML ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan melakukan install PyYAML ya, seperti ini. Jika sudah sukses, nah lanjut kita coba install yang selanjutnya, yaitu namanya Twisted teman-teman ya. Nah, nanti Python 2 -m pip install Twisted. Nanti akan terinstall Twistednya teman-teman ya. Seperti ini. Baru yang terakhir kita install yang namanya Service Identity teman-teman. Nah, Service Identity kita collect ya, terinstall ya. Tunggu proses installnya teman-teman. Ini by the way ini sorry ya teman-teman ya, saya langsung install aja gitu, takut kelamaan videonya. Nah, lalu kita lanjut ya, barulah yang tahap terakhir. Jika sudah semuanya terinstall, kita install browsernya teman-teman. Nah, untuk install browsernya gitu, nah kebetulan kan saya letaknya ada di desktop nih teman-teman, ya kan. Nah, masuk dulu ke desktop teman-teman, CD desktop gitu ya. Lalu nanti di sini saya coba klik dir ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada filenya ya, browser 244py non any.whl ya. Nah, untuk installnya teman-teman masukkan perintah python 2 -m pip install browser ini ya. Nah, perintah seperti ini ya teman-teman ya. Jika sudah teman-teman install seperti ini gitu, dia akan proses untuk install gitu teman-teman ya. Maka akan sukses seperti ini gitu teman-teman. Seperti itu ya. Nah, nanti jika sudah sukses, nanti teman-teman bisa cek ya di folder di Python-nya, ada di script gitu. Di sini. Ini dia. Nah, untuk memastikannya apakah browsernya benar-benar sudah terinstall atau tidak, apakah sudah sukses gitu ya. Nah, teman-teman bisa copy path-nya di sini ya. Copy path dari Python 27 script-nya, terus balik ke command prompt ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya coba, tadi udah saya coba juga ya. cd masuk ke path-nya, terus nanti untuk menjalankannya teman-teman type python 2 browser -help gitu. Nah, ini sudah sukses gitu teman-teman. Nah, sampai di sini itu proses untuk install browsernya udah selesai teman-teman gitu ya. Ini masih proses install browsernya gitu ya. Nah, selanjutnya sekarang saya kembali ke lokal PC saya teman-teman ya. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini aja. Oke. Nah, selanjutnya kita coba jalankan browsernya ya. Nah, step pertama itu kita install lagi nih kliennya teman-teman. Klien APK untuk si browsernya itu sendiri gitu. Nah, kliennya itu ada di mana? Teman-teman bisa install ya, download yang ada di, sebentar saya coba carikan ya. Nah, nanti yang untuk teman-teman bisa coba yang ini ya. Nah, link yang ini. Atau sebentar, ini jadi ke download ya. Sebentar. Oke, ini saya coba hapus dulu. Nah, di sini, aduh. Sebentar. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Nanti di bagian bawah ya, kita cek yang di bagian yang 2.3.4 teman-teman ya. Nah, ini. Klik aset. Nah, ini APK ini teman-teman ya. Nah, APK-nya ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman download ya. Habis teman-teman download. Nah, teman-teman download nanti sesuaikan ya. Letak dari APK itu ada di mana, teman-teman. Nah, nanti untuk installnya teman-teman tinggal masukkan perintah adb install browser agent 2.3.4.apk gitu ya. Nanti aplikasinya akan terinstall di sini ya. Seperti ini. Nah, nanti jika sudah terinstall teman-teman buka teman-teman ya. Nanti akan seperti ini ya. Nanti secara default dia masih off teman-teman. Nah, untuk di selanjutnya kita klik on ya teman-teman ya. Nah, ini baru on gitu ya browsernya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mengkoneksikannya ya, untuk memanggilnya itu teman-teman tinggal forward dulu ya, adb forward ini ya.
Nah, ini kita coba jalankan ADB forward ya. TCP 31415 ya. Seperti ini. Lalu untuk menjalankannya itu kita masukkan ke Python letak dari browser tersebut, teman-teman. Tadi kan letak browsernya kan ada di Python 27 script ya. Nah, teman-teman tinggal masukkan nih perintah Python 2 browser console connect gitu. Seperti ini. Dari sini teman-teman klik enter. Oke, sudah ya teman-teman ya, sudah berhasil ya, sudah bisa dipanggil nih. Kita coba ls. Oke, sudah ya, sudah bisa ya. Nah, contohnya ya, penggunaan dari browser itu contohnya seperti apa sih gitu ya. Di sini kita coba lagi aplikasi ini, teman-teman. Nah, misalnya nih, kita kepingin cari aplikasi yang ada kata-kata keys misalnya. Kita bisa menjalankan perintah run app.package ya. package.list min f. Terus kita masukkan nih namanya misalnya case misalnya. Seperti ini. Nah, itu ketemu ya teman-teman ya. Nama package-nya itu com.ecart_send_case gitu. Nah, selanjutnya misalnya nih, kita coba mencari informasi lebih detail dari aplikasi package tersebut. Kita bisa masukkan perintah run app.package.info ya. By the way, ini untuk pengenalan doang teman-teman ya. Untuk terkait detailnya aku paling bikin video terpisah teman-teman ya. Nah, ini seperti ini ya. Contoh kita mau lihat informasi basicnya terkait dari aplikasi tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk package-nya ini ya. Terus terkait dari directory datanya itu ada di sini semua. Di sini letak dari APK-nya ya. Bisa teman-teman pakai ya, ekstrak dari base.apk di sini. Terus proses UID-nya tuh ada di 10136 ya. Nah, terus beberapa permission-nya ada di sini gitu. Sebenarnya tidak hanya ini teman-teman ya, banyak yang akan kita bahas terkait dari tools browser tersebut. Jadi untuk pengenalan kali ini, inilah browser itu teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan beberapa command-command dari browser itu ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, terkait detail dari penggunaan browser teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, sebentar. Nah, tadi kan kita sudah bahas di ADX ya, terus Frida sudah, Objection sudah, terus MobSF sudah, browser sudah ya. Nah, selanjutnya itu Radar 2 ya. Nah, jadi Radar 2 itu sebenarnya salah satu tools yang boleh dikatakan apa teman-teman ya, cukup populer ya untuk para reverse engineer ya. Nah, jadi kita coba ya, cek ya. Sebentar. Sini sebentar. Oke. Oke. Di sini saya contohkan ya penggunaan dari Radar 2 itu ya secara umum ya. Jadi pada dasarnya sih Radar 2 itu adalah sebuah tools yang berfungsi untuk melakukan reverse engineering ya, sebuah aplikasi gitu teman-teman. Teman-teman bisa melihat apa saja tingkah laku dari sebuah aplikasi tersebut. Terus teman-teman bisa mengcustom dari proses yang terjadi dari sebuah aplikasi tersebut gitu ya. Di sini saya contohkan ya sedikit dari terkait dari Radar 2 gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, saya sudah mempunyai sebuah aplikasi namanya ecart_incase.ipa ya, salah satu format dari aplikasi iOS teman-teman. Nah, di sini kita coba apa namanya? Kita move dulu ya. Kita coba move dulu, yang dimana aplikasi tersebut dari .ipa ya. Kita ubah customnya jadi .zip gitu. Karena di sini kita untuk melihat atau mencari file binary dari ecart tersebut teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita coba ls ya, kita coba unzip dulu ya. Kita unzip dulu teman-teman. Kita unzip dulu zipnya. Oke, sudah di unzip. Kita cek ke payload teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke ecart. Oke, sudah sini ya. Nah, ini file binary-nya sih. Nah, ini bisa kita lakukan analisa menggunakan Radar 2 ataupun Rabin 2 gitu ya teman-teman ya. Nah, sini saya contohkan menggunakan Rabin 2 teman-teman ya. Nah,
Jadi sebenarnya Rabin 2 itu kita hanya untuk mengkolek sebuah kayak apa namanya, untuk ngolek-kolek informasi terkait detail dari sebuah aplikasi tersebut ya pada sebuah file binary gitu. Nah contohnya kayak gini, saya coba jalankan perintah Rabin 2 ya. Kalau di Kali Linux ya biasanya sih secara default udah terinstall Reader 2 sama Rabin 2 sih teman-teman ya. Tapi jika lo misalnya belum, mungkin teman-teman bisa cari itu terkait dari how to install Reader 2 gitu ya. Cukup mudah sih teman-teman, tinggal di apt install kalau nggak salah ya kalau di Kali ya. Nah contoh misalnya kita kepingin melihat informasi terkait dari file binary tersebut ya, kita bisa masukkan perintah Rabin 2 min a misalnya ya, terus ekat ya file binary-nya gitu. Nah di sini kita bisa lihat bahwasanya aplikasi tersebut menggunakan arsitektur ARM64 gitu. Nah atau misalnya kita kepingin mau lebih detail gitu ya, kita kepingin lebih detail terkait dari file binary IPA tersebut, kita bisa memasukkan perintah min i misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya arsitekturnya menggunakan ARM 64 bit ya. Nah, terus di sini dia menggunakan bahasa pemrograman Swift ya. Kalau teman-teman tahu, biasanya sih kalau aplikasi iOS itu dia menggunakan dua bahasa pemrograman. Yang pertama Swift, yang kedua ada namanya Objective-C gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kebetulan untuk aplikasi ini dia menggunakan bahasa pemrograman Swift gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, ini hanya pengenalan untuk dari terkait Reader 2 teman-teman ya, salah satu tools untuk melakukan reverse engineering ya. Nanti secara detailnya akan saya buat video terpisah ya untuk penggunaan reverse engineering dari Reader ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut tools terakhir teman-teman ya. Tools terakhir itu ada namanya, sebentar kita cek ya teman-teman ya. Nah ini ya, teman-teman tahu nggak ini logo apa gitu ya? Ini logo Cydia teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang biasa pentest iOS ya, pasti familiar lah dengan Cydia ya. Atau teman-teman sering mungkin melakukan jailbreak perangkat iPhone mungkin. Nah itu biasanya familiar ya terkait dari Cydia ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu apa sih Cydia itu ya, nah kita tinggal cari aja tuh Cydia iOS misalnya seperti ini. Nah ini tinggal teman-teman cari nih ya kan. Nah jadi ini Cydia teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau teman-teman sudah melakukan jailbreak sebuah sebuah iPhone, biasanya Cydia secara default sudah terinstall sih ya. Jadi teman-teman nggak perlu install lagi ya terkait dari Cydia tersebut. Teman-teman tinggal jailbreak tuh iPhone-nya. Nah, jailbreak itu sendiri apa sih? Jadi sebenarnya jailbreak itu pada dasarnya sama dengan kita melakukan kayak install kayak Magis itu teman-teman ya, supaya kita mendapatkan hak akses root gitu. Nah, sama sih dengan jailbreak tersebut. Tapi jailbreak ini bahasa untuk yang di iPhone gitu teman-teman ya. Jadi di jailbreak supaya kita dapatkan hak akses root juga ya. Nah, secara default sih sudah terinstall tuh Cydia gitu. Nah, jadi di Cydia ini kayak semacam kayak aplikasi pihak ketiga gitu teman-teman ya. Teman-teman ya, kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi di Cydia ini kita bisa mengcustom atau mendownload sebuah aplikasi custom gitu. Nah nanti teman-teman install nih, contohnya ada di source-nya gitu ya. Teman-teman bisa custom aplikasinya gitu yang ada di source-nya, teman-teman bisa pakai gitu di Cydia gitu. Nah jadi boleh dipakai sih gitu ya Cydia ini ya. Soalnya banyak beberapa tools yang kita bisa pakai di Cydia tersebut pada proses pentest di perangkat iOS gitu teman-teman, aplikasi iOS gitu. Itu terkait Cydia teman-teman ya. Selanjutnya kita cek lagi ya apa sih materinya ya. Oke, tadi jada sudah Frida Objection SF Browser Reader Cydia. Nah, selanjutnya itu step guide for pentest mobile teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya yang kunci tadi ya teman-teman ya. Yang mau saya mention tadi ini kunci dari pentest mobile itu sendiri teman-teman. Nah, jadi apa sih kunci dari pentest mobile itu sendiri teman-teman ya? Jadi di sini saya akan memberikan sebuah kunci yang menurut saya ini sangat penting ya dalam pentest mobile. Itu ada dua teman-teman. Yang pertama teman-teman harus melakukan yang namanya bypass root teman-teman. Itu wajib sih teman-teman ya. Andai kata misalnya aplikasi tersebut ada namanya root detection. Nah, teman-teman harus melakukan bypass root dulu tuh, kayak gitu. Yang kedua, ada namanya bypass SSL pinning. Nah, kan banyak tuh saya membahas terkait bypass. Saya bilang sebelumnya ada namanya bypass SSL pinning. Nah,
Jadi dua ini sangat penting menurut saya teman-teman. Jadi andai kata misalnya teman-teman tidak melakukan hal tersebut ya, ya teman-teman susah gitu untuk melakukan yang namanya kayak dynamic analysis gitu, atau membuka sebuah aplikasi yang di aplikasi di HP root gitu, perangkat root gitu. Nah itu susah gitu. Nah mungkin nanti di next video mungkin saya akan membahas bagaimana sih cara kita melakukan bypass root, terus bagaimana sih kita cara melakukan bypass SSL pinning di beberapa aplikasi-aplikasi tertentu ya. Soalnya ada beberapa teknik tertentu untuk bypass aplikasi yang bawaan secara default ya, khusus untuk Android. Ada juga yang sekarang kan banyak ya aplikasi Android yang udah menggunakan framework, contoh kayak menggunakan apa namanya kayak framework itu ya. Jadi pada saat di build itu dia sudah include dengan iOS gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita coba nanti ya. Nah, jadi hal yang pertama teman-teman harus melakukan bypass root. Nah, apa sih bypass root itu ya? Sebenarnya bypass root itu tuh sebenarnya kita untuk menghindari atau melewati mekanisme keamanan yang melarang akses root itu sendiri, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita kan butuh akses root ya, supaya kita bisa melakukan custom atau mengecek isi dari aplikasi tersebut, teman-teman, gitu. Dan yang kedua, bypass SSL pinning. Nah, fungsi dari bypass SSL pinning itu, nah itu tadi, untuk kita melakukan pentest API tadi, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman tidak melakukan bypass SSL pinning, bagaimana cara teman-teman untuk melakukan pentest dari API-nya ya, API dari komunikasi antara dari klien ke server dari aplikasi tersebut, teman-teman. Tidak bisa, teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan bypass SSL pinning sebelum teman-teman melakukan pentest API dari aplikasi tersebut, teman-teman. Seperti itu ya. Mungkin detail dari terkait teknik ini akan saya jelaskan di video terpisah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada namanya standar kalkulator severity, teman-teman. Jadi teman-teman pada saat melakukan pentest tidak bisa melakukan secara, misalnya nih teman-teman cari SQL injection, severity-nya apa? Critical, nggak bisa, teman-teman. Tidak bisa seperti itu. Jadi teman-teman harus menggunakan yang namanya kalkulator, teman-teman. Standar kalkulator yang ada yang biasa dipakai orang-orang gitu, teman-teman ya, di dunia cyber security. Nah, biasanya sih ada dua, teman-teman ya. Yang pertama untuk yang pentest mobile itu ada namanya CVSS ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Common Vulnerability Scoring System. Nah, sekarang sih udah menggunakan versi 4 setahu saya ya. Yang kedua ada namanya OWASP Calculator. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman cari ya, ada namanya CVSS Calculator ya. Nah, ini yang versi 3 ya. Tapi sih saya merekomendasikan teman-teman pelajari menggunakan versi 4 di sini. Nah, ini. Nah, ini yang maksud saya tadi, teman-teman ya. Andai kata misalnya nih, kita contohkan nih, misalnya teman-teman melakukan pentest sebuah aplikasi yang ada di lokal misalnya. Tidak terkoneksi via jaringan internet. Nah, kita klik lokal misalnya. Susah nggak sih melakukan pencarian kerentanan tersebut? Misalnya tidak gitu ya. Mudah ya. Apakah dibutuhkan requirement untuk melakukan pentest tersebut? Misalnya tidak gitu ya. Apakah membutuhkan privilege untuk melakukan pentest tersebut? Pasti butuh ya misalnya. Misalnya teman-teman menemukan sebuah kerentanan tapi itu butuh autentikasi misalnya. Nah, itu apakah akses teman-teman itu hanya user biasa misalnya. Nah, kalau user biasa misalnya low gitu kan. Nah, low berarti klik low gitu ya. Misalnya akses misalnya tinggi misalnya. Nah, kita butuh high gitu. Nah, kita biasanya misalnya user biasa low gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita cek ya user interaction. Apakah pada saat kerentanan tersebut butuh interaksi dari user tersebut? Tidak, misalnya ya. Tidak. Apakah informasi tersebut informasi yang sangat kritikal misalnya ya. Contoh kayak misalnya passwordnya kelihatan gitu, password adminnya kelihatan, atau password adminnya dapat gitu ya. Nah, itu confidentiality-nya tinggi misalnya. Kayak gitu. Terus kayak apakah dari kerentanan tersebut teman-teman bisa melakukan custom gitu, custom dari informasi tersebut, teman-teman bisa mengubah gitu, misalnya tidak gitu ya, tidak. Apakah dengan kerentanan tersebut berimpact dengan ketersediaan, misalnya ketersediaan server itu, contoh kayak DDoS gitu, contoh bisa servernya gara-gara kerentanan ini, servernya bisa hang gitu teman-teman. Kalau tidak, non gitu, yaudah berarti kerentanannya adalah medium. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut, ada namanya OWASP Calculator teman-teman, OWASP Calculator. Kita cari ya OWASP Calculator. Nah, di sini. Nah, ini
Kalau untuk apps kalkulator lebih banyak ya teman-teman ya. Skill levelnya misalnya, skill levelnya itu kita pentest adalah security penetration testing skill misalnya. Motifnya ya mungkin ya possible reward lah gitu ya. Nah, apakah teman-teman membutuhkan akses gitu? Nah, ya saya membutuhkan special access sih gitu ya, atau membutuhkan sedikit resource gitu. Nah, kalau untuk dari sizingnya pentest itu, misalnya teman-teman hanya untuk dari sisi intranet user, nah teman-teman klik intranet user. Apakah mudah dicari gitu teman-teman ya? Untuk pentestnya mungkin EZ mungkin teman-teman ya. Kita klik easy mungkin. Nah, apakah mudah untuk dilakukan eksploitasi kerentanan tersebut? Misalnya mudah gitu, kita cek mudah. Misalnya atau misalnya kerentanan tersebut ada di automated tools misalnya. Teman-teman pilih tuh, kita pilih easy ya dulu ya. Misalnya kerentanan tersebut banyak nggak sih di apa namanya dipahami orang gitu, atau apa namanya banyak yang tahu gitu nggak sih, misalnya hidden misalnya gitu ya. Apakah kerentanan tersebut bersifat intrusif misalnya? Oh tidak terlalu sih, misalnya bisa di review juga gitu, ada sih lognya itu, cuman bisa di review gitu. Nah, klik review. Nah, ini masih likelihood faktornya masih medium gitu. Kita lanjut misalnya loss confidentiality, misalnya apakah kerentanan tersebut terimpact dengan hilangnya informasi bocor misalnya. Nah, apakah informasi tersebut sensitif gitu ya, atau sensitifnya minimal lah gitu, nggak terlalu sensitif, kita klik minimal gitu. Apakah kerentanan tersebut teman-teman bisa berimpact dengan melakukan custom sebuah data gitu, ataukah bisa memanfaatkan data tersebut bisa menjadi korup gitu ya. Nah, misalnya tidak gitu ya. Nah, misalnya iya misalnya bisa korup lah gitu. Apakah mengganggu ketersediaan server tersebut? Misalnya ya minimal lah gitu kan. Contoh kayak brute force gitu kan, misalnya brute force gede jadi agak lag gitu servernya. Nah, gitu. Jadi kerentanan tersebut jadi medium. Nah, inilah yang akan kita kasih ke user kita gitu dari score vektornya. Begitupun dengan yang ini teman-teman ya. Inilah nanti kita copy gitu untuk vektornya gitu. Jadi kerentanan tersebut teman-teman nggak bisa cari gitu ya, misalnya SQL injection itu misalnya critical, nggak bisa itu. Misalnya SSS itu misalnya storage SSS misalnya high, nggak bisa gitu. Teman-teman harus menyesuaikan dengan keadaan kerentanan tersebut di pentest gitu. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya, sepertinya ini sudah penutup teman-teman ya. Kita cek dulu ya. Oke, kesimpulannya teman-teman, apa sih kesimpulan dari materi kali ini teman-teman ya. Ini video ini cukup panjang teman-teman ya, jadi saya harap sih teman-teman paham dengan materi yang saya sampaikan teman-teman ya. Jadi apa sih kesimpulannya teman-teman ya dari materi kali ini ya. Nah, yang pertama, understand teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami dulu nih terkait dari semua yang saya jelaskan ya, atau teman-teman boleh didengarkan kembali ya, terkait dari penjelasan saya semua, terus terkait tools-tools yang saya gunakan, metode yang saya gunakan, terus standar yang saya gunakan itu apa saja, ya kan? Nah, itu terus bagaimana teknik melakukan pembuatan sebuah severity scoring menggunakan CVSS atau menggunakan UAPS kalkulator. Nah, itu teman-teman harus paham dulu tuh gitu. Nah, teman-teman andai kata sudah paham, lakukan teman-teman. Coba praktekkan gitu. Jangan hanya menonton gitu ya. Jadi takutnya kalau ilmu yang hanya ditonton tapi tidak dipraktekkan, itu menurut saya sih percuma juga gitu teman-teman gitu. Saran saya sih teman-teman juga melihat, juga dicoba gitu, kayak gitu teman-teman, dicoba gitu. Soalnya kan ini kan simulasi yang saya gunakan kebanyakan kan hanya di laptop nih teman-teman, tidak pakai device yang dari eksternal gitu. Nah, teman-teman bisa coba langsung dan teman-teman praktekkan gitu. Jadi sehingga teman-teman itu dapat gitu ilmunya gitu teman-teman. Sehingga teman-teman dapat ilmunya, teman-teman bisa berikan ilmu tersebut ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak ya bermanfaat lah gitu buat orang lain gitu teman-teman. Selanjutnya, andai kata misalnya teman-teman sudah melakukan pentest, nah ini nih get resultnya, barulah teman-teman dapat hasilnya itu seperti apa gitu kan. Mungkin pada saat proses pentest atau teman-teman coba install mungkin ada dapat yang gagal, atau mungkin alhamdulillah misalnya sukses gitu. Nah, teman-teman bisa sharing tuh ke teman-teman, gue bisa ini nih, gue bisa pentest ini nih, gue sukses melakukan analisa ini nih. Nah, itu yang hasilnya itu dibutuhkan gitu teman-teman. Andai kata nih misal nih
misal teman-teman dalam semua proses yang saya jelaskan kali ini, misalnya ada yang gagal misalnya teman-teman ya, teman-teman bisa discuss gitu ya teman-teman ya, feel free teman-teman ask anything gitu ya di kolom komentar teman-teman. Jadi kita bisa bahas bareng di kolom komentar apa saja kendala yang teman-teman hadapi, apa saja teman-teman yang inginkan, teman-teman tinggal tanya di kolom komentar teman-teman ya. Jadi jangan ibaratnya, aduh saya gagal nih, saya bingung tanya ke siapa ya. Teman-teman bisa tanya gitu di komentar, nanti saya bantu jawab gitu teman-teman ya. Semoga saya bisa bantu jawab gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang sedang nonton yang lebih tahu bisa bantu jawab juga gitu, sehingga kita sama-sama membantu lah gitu kan, agar kayak tim cyber di Indonesia itu lebih meningkat, lebih banyak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke ya, mungkin di video kali ini mungkin cukup panjang ke teman-teman ya, terkait dari materi The Ultimate ini teman-teman ya. Ya boleh dikatakan ini lengkap teman-teman ya. Nggak tahu sih apakah menurut teman-teman lengkap atau tidak ya. Nah, soalnya pembahasan kali ini terkait dari The Ultimate Guide to Pentest Mobile ya. Jadi secara detail apa saja sih teknik pentest mobile itu, apa-apa saja gitu. Apa saja standar yang digunakan. Terus kunci dari melakukan pentest mobile itu apa saja gitu. Nah mungkin ini lengkap dan panjang teman-teman ya. Saya sarankan teman-teman pahami gitu ya. Sudah teman-teman pahami, teman-teman coba gitu. Seperti itu teman-teman, agar ilmunya tidak hilang gitu teman-teman. Teruslah berlatih gitu teman-teman ya. Nah, oke ya, mungkin untuk di video kali ini saya rasa sudah cukup teman-teman ya, karena lumayan panjang nih videonya gitu ya. Nah, jikalau ada kurang ya, teman-teman bisa komen ya, apa saja yang kurang di video kali ini. Nanti saya coba up atau saya coba tambahkan video baru gitu teman-teman ya. Jikalau misalnya teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan yang like teman-teman ya. Dan jikalau misalnya teman-teman ada kendala nih atau sharing terkait udah sukses gitu, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah teman-teman. Terus jangan lupa subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Seperti itu teman-teman ya, sehingga teman-teman tidak lupa dengan update video dari Cybersec Indonesia, video baru gitu teman-teman ya, terkait di update video baru dari Cybersec Indonesia gitu teman-teman. Ya mungkin di video kali ini saya rasa sudah cukup teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ataupun teman-teman yang masih meniti karir jadi mobile pentester gitu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa pakai ilmu tersebut, baik itu di kerja maupun di mana saja gitu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton di video kali ini teman-teman ya, di The Ultimate Guide to Pentest Mobile. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Terima kasih teman-teman.